menutupi langit kota Solo yang sehari sore diguyur hujan beserta jutaan kenangan yang mengembang. Terbawa genangan air, mengusik memori masa lampau akan kepingan-kepingan harapan, tangis dan pilu membiru. Menggetirkan angan yang terkembang menyusuri kehidupan yang menjadikannya kini seorang diri. Mata indahnya tak dapat lagi berbohong. Matanya berbicara, dadanya sakit, sesak, pedih dan perih. Ada luka di sana, luka yang terus teriris, pedih, lalu tersiram oleh gempuran garam laut. Perih, tak terelakkan olehnya menyingkirkan garam-garam itu. Bagaimanapun, garam itu dari laut, yang penciptanya adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Bagaimana pula ia dapat murka kepada makhluknya? Tidak bisa. Hayati diserap dari bahasa Arab, hayat yang artinya hidup, menghayati dalam maknanya. Satu nama yang menggambarkan sebuah perenungan dalam hidup. Mungkin orang tua Hayati mendambakan harapan yang besar untuk anaknya itu, agar dalam kehidupannya kelak ia dapat menyarikan arti kehidupan, menyelami kehidupan dengan penuh peresapan akan arti hidup. Hayati, sebuah nama tokoh dalam buku tenggelamnya kapal Van der Wijk karangan Hamka. Seorang wanita yang dalam hidupnya penuh kedilimaan, sengsara akibat pernikahan yang tak dilandasi cinta, karena cintanya terkungkung oleh aturan adat. Cukup menarik, entah ada hubungannya atau tidak antara nama dengan kehidupan. Akan tetapi cukup relevan dengan hidup Hayati satu ini. Terduduk ia di sudut taman kota, bertemankan sendu dan pilu, serta kenangan yang tak mampu ia sampaikan kepada burung-burung kecil yang hinggap di dahan dan atap-atap bangunan tua, beserta jangkrik maupun katak yang tak berhenti bersahutan, mencipta melodi dan menyebalkan. Ya, karena jangkrik dan katak itu baru saja membuyarkan lamunan Hayati yang terbang jauh ke masa kecilnya dulu. Saat ia lebih kurang berusia seperti anak perempuan yang sedari tadi berlarian di depannya. Anak kecil itu lucu dan mengembaskan batinnya, tertawa riang, gembira dengan ayah dan bundanya. Sesekali anak itu terjatuh karena ia belum tegak berjalan, apalagi berlari. Tentu ia bolak-balik jatuh. Mungkin karena saking gembiranya ia bermain dengan sang ayah yang di Sabtu sore ini tidak sedang dinas keluar kota. Anak kecil itu mengerti bahwa ia harus memaksimalkan waktu dengan ayahnya. Maka tak ayal ia selalu tersenyum, tertawa dan tak rewel sama sekali. Ia tahu bahwa ayahnya sangat berharga bagi dirinya, sehingga tak mungkin ia membuat ayahnya kecewa. Hayati memandangi anak itu. Senyumnya merekah dan mengguratkan wajah yang ramah tiap kali anak itu menoleh atau berlari ke arahnya. Memang dasar anak yang ramah. Sekali Hayati melempar senyum, anak itu membalas dengan tawa. Sekali Hayati menyapa, anak itu langsung berlari ke arahnya. Diambilnya sebungkus roti dan dari tasnya yang berat itu, diberikan dengan lembut dan kata yang menenteramkan. Tak lupa ia sempat melempar
pertanyaan-pertanyaan kecil pada anak itu. Meski akhirnya tak terbalas dengan jawaban karena si anak baru bisa berkata ayah dan unda. Si anak menerima roti itu dengan gembira. Tak ubahnya, ia seperti mendapatkan door prize termahal dari kuis di acara televisi. Senyumnya terus tersimpul, menambah indah suasana di senja sore itu. Tak lama, ayah anak itu datang memanggil anaknya. Berlarilah anak itu tergopoh-gopoh dan mendarat persis di tangan ayahnya. Ucapan terima kasih dan senyuman ramah kemudian mengakhiri perjumpaan mereka. Hayati masih mengamati kepergian mereka dari saat si anak itu digendong oleh bundanya. Kemudian ayahnya yang dengan gesit membawa segenap peralatan piknik yang mereka bawa. Kemudian masuklah mereka ke mobil berwarna hitam itu. Sampai mobil itu tak lagi tertangkap oleh lensa mata Hayati. Potret keluarga bahagia batinnya. Tetapi belum tentu juga. Ia baru saja melihat citra keluarga kecil itu beberapa jam yang lalu. Bagaimana dengan mudah ia menyimpulkan seperti itu? Tidak semudah itu, Hayati. Belum tentu apa yang terlihat di muka sama seperti di dalamnya. Beberapa banyak orang yang di luar sana terlihat bahagia, harmonis, hangat, dan jauh dari gosip yang tiba-tiba ramai diberitakan karena akan melaksanakan sidang perceraian. Memang benar bahwa tak bisalah suatu hal hanya dilihat dari satu sisi. Karena hidup ini tersusun dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan sisi yang hanya dengan kuasa yang maha pencipta. Sisi-sisi tersebut tersusun sedemikian rupa, sehingga ada saja hikmah yang semestinya dapat diambil dari tiap kejadian baik dan buruk dari suatu hal. Halte depan kampus telah penuh dengan calon penumpang. Maklum, hari Jumat adalah waktu yang tepat untuk pulang bagi sebagian mahasiswa rantau untuk menghabiskan akhir pekannya di rumah. Ada juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang pulang kerja. Ada pula karyawan Sritex dan beberapa pedagang pasar. Untungnya, Hayati memperoleh sedikit tempat duduk karena ia termasuk orang-orang awal yang telah sampai dahulu di halte. Sampai pada akhirnya, ia melepaskan tempat berharganya itu untuk seorang ibu setengah baya yang tampak letih, membawa barang dan menggendong cucu lelakinya. Bu, monggo bisa duduk di sini. Matur nuwun nggih, Mbak. Alhamdulillah bisa istirahat sebentar sebelum nanti pulang, saut ibu itu. Ibu mau pergi kemana? Tanya Hayati. Rumah saya Jombang, tapi nanti pulangnya ndak ke sana. Oh, ada acara. Nggih, Bu. Bukan, Mbak. Bukan. Saya mau pulang saja. Oh, nggih, Bu. Bu Sugeng Rahayu yang mereka nanti telah datang. Kursi nomor 2 dari depan sebelah kanan dan tentu dekat jendela adalah spot favorit Hayati di setiap naik bus AK Surabaya Jogja yang selama ini mengantarkannya ke berbagai tujuan. Sudah pasti ia tahu betul bahwa bus Surabayaan itu memiliki ciri khas sendiri hingga dijuluki sebagai raja jalanan bagi sebagian orang. Hari itu hari yang cerah dan juga yang tak akan terlupakan oleh Hayati sepanjang hidupnya.
Hayati keluar dari ruang dosen dengan wajah yang tak karuan. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Yang pasti ia sungguh menambahkan hari itu, di mana ia dapat mengkonsultasikan tugas akhirnya yang lama tak dipegang oleh pembimbingnya. Ditambah Hayati yang tak dapat setiap hari pergi ke kampus, menunggu di depan ruang dosen bersama teman seperjuangannya, atau sekedar hahaha dengan adik tingkat. Ia memiliki tanggung jawab lain di kota lain, sehingga tak ayal perjalanannya berjam-jam di bus adalah makanan sehari-harinya. Tergopoh-gopoh ia berjalan ke halte bus dengan segala beban yang ia bawa, beban barang dan pikiran. Dibawanya 3 buah tas ransel berisikan laptop, buku-buku, botol minuman, makanan ringan, mukena, dompet, dan perintilan-perintilan lain. Tas jinjing berisi draft disertasi yang telah lama ia tunggu untuk dicoret-coret pembimbingnya, dan dokumen-dokumen penting untuk menghadiri kegiatan esok hari, sehingga tak ketinggalan tas itu berisi baju ganti dan kebutuhan pribadi lainnya. Iya, besok ia akan menyusul kontingen lomba olahraga antar mahasiswa nasional di Surabaya. Ia diamanahi sebagai pendamping mahasiswa peserta lomba bersama 2 dosen lainnya dan sebagai bendahara kontingen. Ia telah meminta izin kepada ketua rombongan untuk dapat bimbingan disertasi dahulu. Kemudian menyusul rombongan yang telah sampai di penginapan, yang artinya ia harus menempuh perjalanan bus Tulung Agung Solo Surabaya dalam sehari. Tak lebih dari 15 menit bertemu pembimbing. Semua itu ia lakukan agar lekas melepas masa studinya yang melebihi target tugas belajar selama 5 tahun yang diberikan kampus dan beasiswa. Ini adalah semester terakhirnya sebelum ia terkena drop out atau DO. Ditambah lagi, ia harus sudah aktif mengajar kembali di kampus selama 3 semester terakhir, sehingga itu yang membuat ia harus melompat ke sana kemari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan tanpa meninggalkan salah satunya. Tidak mudah, betul, tetapi itulah makanannya sehari-hari, di samping perkara lain yang tak kalah rumitnya. Telepon genggamnya tak berhenti berdering. Hayati sedari di kampus sudah merasa tak enak badan. Ia hanya berusaha menikmati perjalanan dengan berusaha memejamkan matanya. Susah sekali tidur. Ia pun tak menyentuh handphonenya yang sengaja ia taruh di dalam tas. Ia hanya ingin dapat istirahat dan dapat fit besok ketika sampai di Surabaya. Jalanan yang mulai gelap tidak menambah suasana yang nyaman baginya untuk tidur. Bagaimana pula ia bisa tidur? Tak hentinya bus itu melaju dengan gerak yang cepat sekali di medan yang sepi, seperti laju roller coaster yang sebulan lalu ia naiki di Malang. Hayati tak henti-hentinya berkomat-kamit, memanjatkan segenap doa-doa dan surat-surat pendek yang ia hafal. Entah kenapa ia merasa ada yang berbeda dengan perjalanannya kali ini. Di tengah pepohonan rimbun tak berlampu dan bersuara. Degup jantung semakin kencang. Laju bis tak mampu terelakkan. Sopir mengemudikan dengan begitu mantap dan bersegera agar sampai tujuan. Hingga rem tak mampu lagi mengendalikan kecepatan sampai bus itu bertemu dengan truk berisi bahan bangunan. Kaca bis
bagian belakang bis. Tambah lagi dorongan kuat dari belakang karena menyusuri jalan menurun. 4 buah kursi paling depan di sebelah kiri telah kosong oleh penumpang. Kemudian disusul oleh kursi Hayati. Ia terlempar ke depan melewati kaca yang pecah, hingga sampailah ia mendarat di bak truk terbuka itu. Tubuhnya lunglai, tak bedanya terjerembab di antara tumpukan semen. Berusaha ia mengingat-ingat detail kejadian yang telah menimpanya. Hingga ia sadar bahwa kini tubuhnya berlumur semen termasuk di wajahnya. Di tengah gelapnya malam, ia berusaha membersihkan badannya dari tebalnya lapisan semen di sekujur tubuhnya. Lalu ia sadar harus segera menyelamatkan diri dan segera melanjutkan perjalanan karena ia harus mendatangi kegiatan